Warden dengan ceroboh melempar sebuah buku ke arah dinding. Namun ia terkejut ketika melihat buku itu menembus dinding dan hilang begitu saja. Ia segera mendekat untuk memastikan, dan barulah ia sadar bahwa dinding yang tampak kokoh itu sebenarnya hanyalah koran lama yang dilapisi lumpur. Di baliknya, seseorang telah menggali sebuah terowongan rahasia. Ia langsung memanggil inspektur. Inspektur masuk ke lorong sempit itu dan melihat bahwa terowongannya belum sepenuhnya selesai. Seseorang sengaja menggali dengan sudut yang aneh. Saat ia hendak mundur, kakinya terpeleset dan ia jatuh ke bawah. Nyawanya selamat, tetapi kondisinya kacau. Para penjaga yang ada di luar buru-buru menariknya naik menggunakan tali. Belakangan setelah diukur, terungkap bahwa terowongan itu memiliki panjang 30 meter. Warden heran, bagaimana mungkin seseorang bisa menggali terowongan sedalam itu hanya dalam 6 bulan. Inspektur menunjuk ke sebuah sendok yang tergeletak di lantai dan berkata, "Nyonya, tahanan itu menggali menggunakan ini." Para penjaga tertawa, mengira inspektur bercanda. Menggali dinding kokoh dengan sendok, inspektur mengambil sedikit lumpur dari dinding dan melemparkannya ke mulut salah satu penjaga. Rasanya asin. Saat itu juga rahasianya terbongkar. Setiap kali makanan datang, tahanan itu mengoleskan sup ke dinding agar tanahnya menjadi lembek. Setelah itu, ia mengeruknya sedikit demi sedikit menggunakan sendok. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, ia meminta banyak buku dari penjara dengan alasan ingin membaca. Padahal, buku-buku itu ia gunakan untuk menutupi lubang. Ia meratakan tanah pada kertas, sedikit membasahinya, lalu menempelkannya kembali ke dinding. Hasilnya terlihat seperti batu bata palsu yang sempurna. Bahkan saat inspeksi pun dinding terlihat normal. Ketika ingin melanjutkan penggalian, ia cukup mengelupas kertas itu. Tanah yang ia keruk kemudian dibuang melalui jendela. Angin pegunungan yang kencang langsung menerbangkannya dalam sekejap, tanpa meninggalkan bukti apapun. Setelah 6 bulan bekerja keras, terowongannya selesai. Ia memang jarang keluar dari sel, sehingga para petugas penjara perlahan mulai melupakannya. Hari itu kebetulan ada inspeksi dari pejabat tinggi. Seluruh penjara sibuk dengan persiapan, musik, dan berbagai pertunjukan. Dengan mudah ia berbaur dalam keramaian dan berjalan menuju mobil para pejabat. Ketika seorang penjaga membawa makan siangnya, selnya sudah kosong. Penjaga itu masuk dan ruangan benar-benar sunyi. Padahal sebenarnya perempuan itu sudah bersembunyi di bawah salah satu mobil dinas. Alarm penjara berbunyi, penjara dikunci, dan semua orang panik. Warden sendiri mengantar para pejabat ke mobil mereka. Ia sama sekali tidak tahu bahwa tepat di bawah mobil yang ia hormati itu, sang narapidana sedang menempel bersembunyi. Setelah kembali ke sel, ia melihat terowongan itu dan mengira tahanan kabur melalui sana. Padahal itu hanyalah jebakan untuk mengelabui penjaga. Sementara inspektur sibuk keluar masuk terowongan untuk memeriksa, 25 menit berlalu. Cukup bagi perempuan itu untuk pergi sangat jauh, menuju kebebasannya.